ketika sangkakala ditiup, seluruh yang ada di langit dan di bumi mati saat itu juga, hancur alam semesta. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di alam semesta, langit, bintang, seluruh antariksa yang ada, galaksi-galaksi yang lebih 100 miliar jumlahnya, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah yang tinggal satu-satunya. Sunyi, senyap, sepi sesepi-sepinya seluruh alam semesta, gelap segelap-gelapnya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan, Ainal muluk, ainal jabbarun. Mana mereka para raja-raja dulu di bumi yang sombong dan angkuh? Mana orang-orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan? Mana seluruhnya? Anal malikul qahhar. Sayalah sang maharaja yang maha perkasa, yang tak terkalahkan dan tidak bisa ditundukkan. Kesunyian ini berlangsung selama 40, tidak diketahui 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Rasul tidak mau menjawab. Rasulullah SAW menyebutkan kondisi manusia secara umum di padang mahsyar nanti, mereka tenggelam oleh keringat mereka masing-masing, tergantung pada amal mereka masing-masing. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana matahari? Matahari Allah dekatkan ala qadri mailin, hanya sejengkal daripada ubun-ubun. Dekat sekali jarak matahari itu dengan manusia. Setiap kalian yang paling banyak kesalahannya, yang paling banyak dosanya, paling sengsara ditenggelamkan oleh keringatnya nanti. Berapa lama kita dalam kondisi seperti itu? 50.000 sanah, 50.000 tahun. Mimma ta'uddun, yang bisa kalian hitung dalam tahun di dunia. 50.000 tahun, Pak, Ibu, waktu yang bukan sebentar. Disetrap di sana dalam kondisi matahari begitu panas. Manusia benar-benar dalam keadaan ketakutan, sehingga manusia pada hari itu ibarat Allah berlarian ke sana kemari mencari selamat, sementara mereka terus berkeringat. Hampir-hampir mereka tidak sanggup lagi memikulnya. Di dalam Al-Quran selalu Allah pasangkan amanu billahi wal yaumil akhir, beriman mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Eratan hubungannya sangat erat sekali antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah menjadi pintu utama terhadap iman kepada hari akhir. Tetapi ingat, dengan mengimani hari akhir, maka iman kepada Allah yang berhubungan langsung dengan cara muamalah kita kepada Allah di dunia ini akan mempunyai athar, pengaruh yang sangat kuat. Ibarat Allah yang kami muliakan, makanya salah satu cara Rasulullah yang paling efektif di dalam menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seringnya Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang huru-hara hari kiamat, tentang dahsyatnya serta misteri-misteri yang ada di dalam kehidupan di seberang kematian. Dan itu adalah masa depan kita, ibadallah, masa depan seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Dunia ini yafnal baraya wa ya'til waqtu mukhtalifa liyukhrijad dahru tarikhan minar rimam. Kehidupan ini telah banyak menenggelamkan manusia, tulang belulang telah berganti dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Maka kehidupan dunia ini ketika Nabiullah Nuh alaihi salam saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ditanya oleh malaikat maut, bagaimana wahai Nuh? Nuh berkata, demi Allah,
selama hidup ini masih ada ujungnya, yaitu kematian. Sesungguhnya kehidupan itu sangatlah singkat. Dan Allah menyebutkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak ada kematian. Maka rentetan kisah yang pasti akan dihadapi oleh seluruh jin dan manusia di kehidupan berikutnya, Allah menceritakan dalam banyak surat, dalam banyak ayat, dengan berbagai macam model redaksi ilahi, akan membuat gentar dan gemetar siapapun yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, cerita tentang kehidupan masa depan yang pasti akan kita lalui ini dimulai dengan nafkhus sur al-awwal, tiupan sangkakala yang pertama. Dan pujian kepada Allah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kiamat, kehancuran alam semesta itu kepada orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, kiamat ini, kehancuran alam semesta ini hanya akan Allah datangkan kepada orang-orang yang tidak ada iman sama sekali dalam dada mereka. Seluruh manusia yang tersisa di muka bumi pada saat itu hanyalah kufar, hanya orang-orang kafir yang mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun saja. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, walaupun setipis apapun iman dalam dadanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian yang serentak sebagai tanda, salah satu di antara tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu bertiupnya angin lembut dari arah timur. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan angin ini akan membawa kematian secara serentak kepada orang yang kenal dengan Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 atau 2 generasi setelah itu, kata Rasulullah, dari orang-orang kafir yang tidak kenal dengan Allah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat raksasa, kehancuran alam semesta. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil segera mendekatkan nafkhus sur ke mulutnya. Tiap saat matanya melirik ke arah arasy Allah menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Dalam muttafaqun alaih Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Baini wa bainas sa'ah kahataini, jarak antaraku dengan kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Lalu Rasul menjarangkan sedikit jarinya. Jarak antara aku dengan kiamat. Aku diutus, malaikat Israfil langsung mendekatkan pangkal trompet ke mulutnya, menunggu isyarat dari Allah kapan ini ditiup. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah, saat tiupan pertama ditiup oleh malaikat Israfil, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum yanzurun. Ketika sangkakala ditiup, seluruh yang ada di langit dan di bumi mati saat itu juga. Seluruh yang ada di langit dan di bumi binasa saat itu juga. Ketika ditiup kali yang kedua, seluruhnya bangkit kembali. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saat ditiup ruh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ditiup sangkakala pertama ini, kematian secara serentak terjadi. Apa yang akan disaksikan oleh makhluk-makhluk yang hidup saat itu, wal'iyadzu billah wa nas'alullah ta'ala al-afiyah, kejadian yang maha dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, dengan gempa yang sekuat-kuatnya, sehingga seluruh apa yang ada dalam perut bumi memuntahkan isinya. Tidak ada manusia yang bisa berdiri pada tempatnya, melainkan terjatuh. Wanita yang hamil langsung lahir saat itu melahirkan anaknya. Dalam surat Al-Hajj Allah menceritakan dahsyatnya goncangan saat itu. Sementara langit
Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Suara yang keras. Tahukah kamu apakah itu suara yang keras? Sekali lagi, tahukah kamu itu apakah suara yang keras? Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung lepas dari pangkalnya bagaikan kapas yang ditiup. Orang-orang kafir yang ada pada hari itu bagaikan belalang yang kehilangan kendali, berterbangan bagaikan anai-anai. Ibarat sementara seluruh langit Allah gulung dengan telapak tangan kanannya. Bintang-bintang berguguran dari tempatnya, antar satu dengan yang lain saling bertabrakan. Sungguh pemandangan yang tidak layak disaksikan oleh makhluk hidup, dan ini hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir di akhir zaman. InsyaAllah orang Islam, orang beriman telah Allah selamatkan terlebih dahulu dengan wafat secara serentak di bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, seluruhnya Allah binasakan. Senyap selama 40, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhatain arba'un, antara tiupan pertama ke tiupan kedua ada 40. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal arba'una yaum, qala abait. Apakah 40 hari? Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. Qala arba'una syahran. Apakah 40 bulan? Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. Qala arba'una sanatan. Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. 40 tahunkah maksudnya? Aku tidak mau menjawabnya. Intinya 40 saja. Maka ilmunya serahkan pada Allah. Hancur alam semesta. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di alam semesta, langit, bintang, seluruh antariksa yang ada, galaksi-galaksi yang lebih 100 miliar jumlahnya, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah yang tinggal satu-satunya. Sunyi, senyap, sepi sesepi-sepinya seluruh alam semesta, gelap segelap-gelapnya. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan, Ainal muluk, Ainal jabbarun. Mana mereka para raja-raja dulu di bumi yang sombong dan angkuh? Mana orang-orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan? Mana seluruhnya? Anal malikul qahar. Sayalah sang maharaja yang maha perkasa, yang tak terkalahkan dan tidak bisa ditundukkan. Kesunyian ini berlangsung selama 40, tidak diketahui 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Rasul tidak mau menjawab. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Saat ditiup sangkakala yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yunzilullahu man fis sama'i ma'a fayambutuna kama yambutul baql, laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azban." Jadi ketika, saat mana ditiup sangkakala kedua, Allah langsung menyiapkan bumi yang baru, langit yang baru. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quranul Karim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ard was samawatu. Kami ganti bumi yang pernah kamu tempati dengan bumi yang lain, dan kami ganti langit yang kamu dulu berpayung di bawahnya dengan langit yang baru. Pada saat itu, ibarat Allah yang kami muliakan, Allah menurunkan air dari langit. Kemudian kuburan-kuburan manusia langsung dibasahi oleh air yang Allah turunkan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, apapun yang ada pada jin dan manusia, khususnya manusia, binasa apapun yang ada pada mereka, illa ajbadz dzanab,
Ini sebuah rahasia, dan ini bisa diperiksa secara keilmihannya pada hari ini. Yang tidak binasa pada manusia adalah ajbuz dzanab. Ajbuz dzanab ini, masyiral muslimin, yaitu tulang yang sangat kecil tetapi tidak bisa dihancurkan walaupun dengan palu godam, bahkan tidak bisa dibinasakan walaupun dengan bom atom sekalipun. Ajbuz dzanab ini kecil seperti ujung beras, Pak. Tergantung dia hitam kalau orangnya ahli maksiat, dia akan bersih, mengkilat, bahkan putih bila ia adalah ahli taat. Tergantung bagaimana manusia hidup. Dari sana kami bangkitkan kembali seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor 5254. Kita dengarkan bunyinya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, kullu ibni adam ya'kuluhu turab illa ajbadz dzanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Seluruh anak cucu Adam akan Allah binasakan sebinasa-binasanya. Allah habiskan sehabis-habisnya, dimakan jasadnya oleh tanah, dirapuhkan tulang belulang dan seluruhnya, illa ajbadz dzanab, kecuali ajbuz dzanab, ujung bagian ekor kita ini, Pak. Letaknya ajbuz dzanab itu ekor artinya. Ujung bagian ekor ini kecil. Masyiral muslimin yang kami muliakan, dari itu kalian diciptakan oleh Allah, dan nanti kalian akan dibangkitkan dan dibangun kembali oleh Allah dari sana. Seolah-olah ini semacam chips yang menyimpan seluruh data-data manusia dengan karakternya, dengan sifatnya, seluruh akhlaknya, seluruh kehidupannya, seluruh sejarahnya, seluruh memorinya, seolah-olah tersimpan di sana. Subhanallah kaum muslimin. Allahumma inna nas'aluka hadhil ni'mah wa hadzal fadl. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, anugerahkan kepada kami karunia yang seperti ini, nikmat yang seperti ini, ya Rabb, amin. Ibarat yang kami muliakan, selanjutnya, di mana lagi orang-orang yang istimewa tadi? Seluruh orang di hamparan padang mahsyar. Mungkin orang-orang itu termasuk kita. Matahari didekatkan jaraknya. Sebelum kita cerita tentang matahari, ada kelompok-kelompok yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah letakkan pada tempat di anjungan yang tinggi, terlindungi dari sengatan matahari, dan mereka melihat ke seluruh pemandangan padang mahsyar dengan pemandangan yang lepas. Sementara mereka mendapatkan kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa ummati yaumal qiyamah." Saya dan umat saya nanti pada hari kiamat ala kaumin musyrafin, di anjungan tempat yang tinggi terhormat, menyaksikan seluruh penduduk padang mahsyar di hamparan padang mahsyar. Tempatnya terhormat, tinggi, tempatnya tidak disentuh oleh matahari yang membakar, terlindungi. Siapa itu ibarat Allah? Ana, kata Rasul, saya, wa qaumi, dan ummati, dan umatku. Umat beliau yang layak masuk ke dalam surga, mereka-mereka yang disambut bak tamu-tamu raja kehormatan, mereka-mereka inilah yang akan diperlakukan dan ditempatkan di tempat yang tinggi itu. Apakah akan ada salah seorang di antara kita? Tergantung bagaimana kita kepada Allah di dunia ini. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan kondisi manusia secara umum di padang mahsyar nanti, mereka tenggelam oleh keringat mereka masing-masing, tergantung pada amal mereka masing-masing. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana matahari? Matahari Allah dekatkan ala qadri mailin, hanya sejengkal daripada ubun-ubun. Dekat sekali jarak matahari itu dengan manusia. Tapi kami tidak tahu, ala qadri mail, 1 mil, maaf, 1 mil daripada ubun-ubun. Manusia tidak bisa menebak apakah 1 mil kami menghitung di dunia atau 1 mil ukuran nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Hanya saja ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan bertubuh besar. Tubuh kita Allah jadikan besar nanti di padang mahsyar, bukan tubuh kecil kayak gini. Bapak-bapak kami yang sudah renta-renta badannya sekarang, Allah jadikan kembali badannya tegar-tegar. Ibu-ibu yang sudah keriput, yang sudah bungkuk, Allah jadikan kembali muda dan kuat-kuat. Kondisinya sudah Allah jadikan berbeda, tetapi setiap kita diberi memori oleh Allah, langsung tahu. Bapak tetangga saya dulu di dunia, Pak. Ya, bapak sudah tua, saya masih muda. Bapak duluan meninggal. Nanti di akhirat bapak muda,
Saya muda, tapi saya langsung kenal dengan baik siapa Bapak, sebagaimana Bapak kenal dengan baik siapa saya. Dan kita bisa istilahnya saling mengenal dengan sangat baik, sebagaimana kita kenal sangat baik dulu di dunia. Tidak perlu kenalan lagi, Pak siapa Pak? Oh saya anu. Oh kalau gitu Bapak orang tua yang dulu di samping rumah saya. Enggak kayak gitu. Langsung diberi oleh Allah ilmu untuk saling kenal. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, hanya saja tudunnas syamsu, matahari didekatkan dengan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Dari seluruh ubun-ubun manusia jaraknya kami kedari mil, hanya seperti satu ukuran 1 mil. Qala Sulaim ibnu Amir berkata, ma adri ma ya'ni bil mil, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil di situ. Amasafatal ard, apakah ukuran mil yang ada di bumi, di dunia kita ini, am al mil alladhi tuqtahalu bihil ain, atau mil yang dengannya dicelak mata ini. Maka kata Rasulullah SAW, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum ma yakunu ila haqwa ila ka'bai, ada orang yang keringatnya sampai kepada perutnya, ada yang sampai ke bahunya, ada yang sampai ke lehernya. Ada orang yang keringatnya sudah begini posisinya kaum muslimin, maka keringat ini sudah hampir memasuki mulutnya. Setiap kalian yang paling banyak kesalahannya, yang paling banyak dosanya, paling sengsara ditenggelamkan oleh keringatnya nanti. Na'udzubika ya Rabbana. Berapa lama kita dalam kondisi seperti itu? 50.000 sana, 50.000 tahun, mimma ta'uddun, yang bisa kalian hitung dalam tahun di dunia. 50.000 tahun Pak Ibu, waktu yang bukan sebentar. Disetrap di sana dalam kondisi matahari begitu panas, manusia benar-benar dalam keadaan ketakutan, sehingga manusia pada hari itu ibadah Allah berlarian ke sana kemari mencari selamat, sementara mereka terus berkeringat, hampir-hampir mereka tidak sanggup lagi memikulnya. Dan mereka datang kepada Adam alaihissalam. Wahai bapak moyang kami, doakanlah kepada Allah agar kami disegerakan urusan hisabnya, biar jelas. Kalau memang harus ke neraka, biar kami cepat ke neraka, nggak sanggup lagi di sini. Itu pernyataan orang kafir tuh. Rasulullah menyebutkan orang kafir malah minta, daripada begini kami di padang mahsyar, biarlah kami cepat masuk neraka, karena kami tahu kami dulu kafir. Saking beratnya bagi mereka padang mahsyar itu. Padahal tidak ada apa-apanya penderitaan padang mahsyar dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di alam di dalam nerakanya. Tapi begitulah saking paniknya mereka, biarlah masuk neraka juga sekalian, daripada begini terus nggak sanggup. Nabi Adam berkata, aku telah berbuat dosa kepada Rabbku, hari ini entah bagaimana nasibku. Lalu beliau berkata, wahai diriku, wahai diriku, wahai diriku, pergilah kalian kepada Nabiullah Ibrahim, dia adalah Khalilullah, mintakan kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya urusan padang mahsyar dimulai. Maka berbondong-bondong manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim, wahai ya Khalilullah, tolong doakan kepada Allah agar padang mahsyar dimulai acaranya. Ini seluruh jin dan manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim, tolong berikan kepada kami syafaat, doakan kepada Allah agar kami segera dimulai acaranya di padang mahsyar ini. Nabi Ibrahim berkata, aku dulu di dunia telah berdusta sebanyak 3 kali. Apakah hari ini aku selamat atau tidak? Bagaimana aku akan mendoakan kalian hari ini aku selamat atau tidak? Oh diriku, oh diriku, pergilah kalian kepada kalimullah Musa, dialah teman bicara Allah dulu di dunia, mintakan kepadanya agar dia mendoa kepada Allah supaya acara di padang mahsyar dimulai. Berduyun-duyun manusia mencari Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa agar dimulai acara. Nabi Musa berkata, aku dulu di dunia telah membunuh seorang makhluk Allah yang tidak halal bagiku membunuhnya. Hari ini bagaimana nasibku?
bagaimana aku akan menyelamatkan kalian, mendoakan kalian. Diriku apakah selamat atau tidak? Oh diriku, pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah. Sampai Nabi Isa pun angkat tangan, pergilah kalian kepada Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia adalah kekasih Allah. Ketika datang manusia kepada Nabi Muhammad berkata, sayalah orangnya yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Fasajadtu, aku pun sujud, kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar menuju Allah dengan sujud yang selama-lamanya. Lalu Allah merintahkan kepadaku, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad memohon, ya Allah, mulailah acara untuk makhlukmu yang ada di padang mahsyar ini. Baru kejadian berikutnya, agenda berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat berduyun-duyun, berbaris-baris rapi dari langit. Awan pun Allah datangkan dan Allah pun bersiap-siap untuk datang.